untuk kendaraan bermotor. Apa manfaatnya bagi lingkungan dan juga pemerintah? Lalu bagaimana melaksanakannya? Bekerja sama dengan Maskei, Green Talk akan mendiskusikan topik cukai atau pajak karbon untuk kendaraan bermotor ini dengan narasumber kompeten. Saya Rika Amru, inilah Green Talk. Bersama saya Pak Andreas Edi Susetio, anggota Komisi 11 DPR RI, dan Pak Satya Weyuda, anggota Dewan Energi Nasional atau DEN. Pak Andreas, Komisi 11 dan juga Menteri Keuangan saat ini kan sedang membahas mengenai revisi RUU KUP ya, atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, ini kan salah satu yang lagi sering dibahas ini belakangan ini adalah cukai atau pajak karbon. Sejauh apa Pak pembahasannya? Ya, kita baru melakukan pembahasan tahap 1. Pembahasan tahap 1 ini adalah bahwa kita mendengar penjelasan dari pemerintah, kemudian kita mendengarkan penjelasan baik itu para pakar atau seluruh pihak yang berkepentingan terhadap undang-undang ini. Dan ini sekarang sedang berjalan. Menjadi pajak karbon ini kan sekarang dimasukkan di dalam pasal 44G rancangan undang-undang perubahan kelima atas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini yang nampaknya juga cara konstruksi hukumnya juga masih menjadi perdebatan, karena sebetulnya kalau KUP itu kan menyangkut ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bicara mengenai formil, bicara mengenai tata cara atau bicara mengenai hukum acara perpajakan, dan sehingga sebetulnya konsepnya nanti mungkin adalah seperti konsep omnibus law. Jadi ada RUU KUP-nya sendiri yang mengatur mengenai ketentuan umum tata cara perpajakan, hukum acaranya, formilnya, tentang materialnya. Ini memang menarik pajak karbon ini. Perlunya pengendalian peningkatan emisi karbon. Kemudian juga kita memahami komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas kaca sebanyak 26% pada tahun 2030. Dan alokasi belanja yang cukup besar untuk memitigasi perubahan iklim, dan hanya sekitar 34% dipenuhi oleh APBN kita. Karena itu prinsipal yang dimasukkan di dalam rancangan undang-undang polluters pay principle itu kita melihat adalah suatu langkah yang baik untuk mengurangi eksternalitas negatif. Kemudian juga mendukung investasi hijau, mendukung sustainable development, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Motif utamanya adalah bagaimana mendorong perilaku masyarakat. Namun memang desain pemajakannya termasuk pengaturan mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan administrasinya, ini yang akan menjadi pembahasan yang cukup menarik. Nah, ini soal masukan-masukan ini kan ada Pak Satya ini dari Dewan Energi Nasional. Pak Satya kan Anda juga dulu berkantor di DPR ya. Nah, titipan Anda buat Komisi 11, buat Pak Andreas dan kolega soal cukai karbon ini. Ya begini Mbak Rika, jadi kalau kita melihat memang ini masih ada satu pensinkronan pemahaman dulu ya antara apa yang dimaksud dengan pajak karbon dan yang sudah berkembang sekarang di eksekutif, di pemerintah itu adalah carbon pricing ya, atau nilai ekonomi karbon. Ini dua hal yang berbeda sebetulnya. Jadi kalau pajak karbon lebih kepada pengenaan pada kegiatan yang menghasilkan gas rumah kaca. Jadi memajaki begitu saja ya. Ya ini memang menarik karena Menteri Keuangan juga menjadi anggota Dewan Energi Nasional. Menteri Lingkungan Hidup juga anggota Dewan Energi Nasional dari unsur pemerintah ya. Maka kita nanti rencananya akan mensinkronisasi. Jadi mesti diingat Mbak Rika, jadi di eksekutif itu ada rancangan Perpres tentang nilai ekonomi karbon. Ya, ini nilai ekonomi karbon, di mana ada 4 mekanisme yang akan dimasukkan di dalam nilai ekonomi karbon tersebut, yaitu perdagangan karbonnya, pembiayaan yang berbasis kinerja atau result-based payment, lantas ada pemungutan atas karbon, dan mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau di dalam nilai ekonomi karbon itu lebih holistik ya, di dalam arti kata bagaimana kita memberikan semacam
konsekuensi daripada menghasilkan karbon yang notabene akan mengotori lingkungan dalam bisnis value chain secara keseluruhan, sehingga mereka akan berhati-hati. Ya, maka masuklah di situ teknologi, maka di situ masuklah pembayaran yang berbasis daripada kinerja atau result based payment tadi. Jadi tidak melulu hanya sekedar mencukain atau mempajakin. Nah, kalau pajak karbon itu seperti yang Pak Andreas tadi bilang, beliau itu pengertiannya adalah hanya pengenaan pada kegiatan yang menghasilkan gas rumah kaca. Jadi kayak memajaki saja. Dan itu nanti keuangannya itu akan masuk di dalam pendapatan pajak ya negara yang langsung dikelola oleh Menteri Keuangan selaku bendahulu negara. Sementara kalau nilai ekonomi daripada karbon itu kita berharap ya paling tidak yang berkembang di dalam diskusi yang ada itu adalah bagaimana pendapatan nanti daripada nilai ekonomi karbon tersebut itu kira-kira semacam bisa dimasukkan dalam pot gitu, pot semacam BPDKS itu yang mengatur mengenai sawit, di mana uang itu bisa menjadi atau berkontribusi di dalam memitigasi daripada pencemaran lingkungan. Ya, jadi itu yang ada dua hal yang menurut saya substansinya sangat mendasar tetapi berbeda. Pak Jadi Satya, ini, Mbak, ada nilai ekonomi karbon ya. Tadi Anda sebutkan ada carbon pricing, juga ada carbon tax. Nah, khusus untuk carbon tax ini Anda menilai juga cukup efektif tidak menjadi kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca dan kemudian sekaligus juga membantu APBN? Ya, kalau kita melihat dalam konteks yang narrow gitu ya, hanya sekedar memajaki, ya otomatis sekarang semua yang menghasilkan emisi itu mereka pasti akan istilahnya berhati-hati gitu ya untuk supaya emisi karbonnya tidak melebihi sehingga akan membuat emisi karbon tertekan itu betul ya menjadi lebih ramah lingkungan gitu ya, atau dengan demikian akan mempromosikan kalau dari sektor energi adalah yang lebih sustainable. Jadi misalkan seperti energi baru terbarukan bisa didorong gitu. Nah, tapi yang lupa di sini adalah ada dua kepentingan besar. Satu, kepentingan APBN di mana kita bisa mendapatkan pajak ya dari emitter tadi atau tadi disebut polluters pay ya, tetapi di sisi yang lain kita juga harus menjaga potensi daripada nilai ekonomi karbon itu sendiri. Bapak-bapak, kita lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Green Talk. Kuasa memandang hilang melayang nadi kehidupan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta telah melampaui 20 jutaan unit di tahun 2020. Mayoritas adalah motor dan kedua mobil.
Ini berarti 2 kali lipat dari jumlah penduduknya. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak terkontrol berdampak pada kualitas udara kota serta meningkatnya gas rumah kaca. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, mesti dicari terobosan. Februari 2020 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengusulkan agar emisi kendaraan bermotor sebagai barang kena cukai kepada DPR. Ini cukai atau pajak karbon untuk kendaraan bermotor. Pemerintah beranjang-anjang mengenakan tarif Rp75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Poin akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Skema yang lebih konkret datang dari Ahmad Safruddin yang getol mengkampanyekan penghapusan bensin bertimbul. Chairman of Sustainable Mobility Working Group Maskei ini mengusulkan skema tax rebate dan tax rebate. Kendaraan yang tidak memenuhi standar karbon tertentu dikenakan cukai karbon, sementara kendaraan rendah karbon mendapat insentif. Cukai atau pajak karbon diakui bakal mendorong pengembangan industri otomotif yang lebih ramah lingkungan. Di masa mendatang, kendaraan berbahan bakar fosil yang notabene memuncratkan polutan karbon dioksida dan karbon monoksida diramalkan bakal ditinggalkan penduduk bumi. Kendaraan listrik yang sebaiknya juga diinput dari listrik non-fosil mungkin menjadi salah satu yang menggantikannya. Langit kota yang biru dengan kualitas udara yang makin membaik serta suhu yang terkendali adalah mimpi bersama warga dunia. Sedikit dari Pak Ahmad Safruddin, catatan Maskei apa? Ini tadi Pak Andreas dan juga Pak Satya sudah menyampaikan soal carbon tax. Ya, terima kasih Mbak Rika. Jadi kalau yang disampaikan Pak Andreas dan juga Pak Satya tadi memang secara keseluruhan pemerintah atau katakan negara kita sedang mempersiapkan regulasi terkait dengan carbon tax ya, carbon tax atau pajak karbon dalam arti yang menyeluruh gitu. Memang betul banyak hal yang harus dirubah, namun dalam konteks yang lebih spesifik untuk mobility atau transportasi, tentunya ada shortcut yang sesungguhnya bisa dilakukan secara cepat begitu. Apa shortcutnya? Kenapa? Shortcutnya begini, pembahasan tentang low carbon emission vehicle ini kan sudah cukup lama. Bahkan di PP 41 tahun 2013 itu sudah ditetapkan di sana bahwa kendaraan rendah karbon itu nantinya akan memperoleh insentif. Insentif itu akan didasarkan pada level karbon dari emisi kendaraan bermotor tersebut. Gitu. Nah, LCEV atau Low Carbon Emission Vehicle itu kan sudah ditetapkan di dalam PP 41 2013 tadi, itu bersamaan dengan program Low Cost Green Car ya, LCGC atau mobil kecil yang dianggap sebagai kendaraan yang hemat energi, rendah karbon begitu ya. Namun dalam perjalanannya antara LCGC dengan LCEV ini terjadi diskriminasi. LCGC mendapat fasilitas yang sangat bagus ya terkait dengan insentif macam-macam sehingga harganya relatif lebih murah. Nah, namun untuk LCEV, Low Carbon Emission Vehicle, sampai sekarang itu masih belum memperoleh fasilitas. Nah, maksud saya kalau shortcut tadi, nah harusnya kita bisa menggunakan regulasi PP 41 tahun 2013 yang kemudian diperbaharui dengan PP 73 tahun 2019 yang intinya akan memberikan insentif terhadap low carbon emission vehicle atau kendaraan bermotor yang berkarbon rendah. Nah, caranya sebenarnya kami juga sudah sering membahas hal ini dan menyampaikan ke beberapa pihak ya dalam konteks termasuk ini. DPR? Mas DPR belum memang, tapi dengan Kementerian SDM, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan itu sudah. Dan ya mudah-mudahan dengan adanya Pak Andreas di sini ini juga bisa langsung ditangkap bahwa esensinya ada lompatan yang bisa cepat ya dalam konteks untuk menerapkan carbon tax tadi gitu. Oke, nah, mumpung ada Pak Andreas, mumpung ada Pak Andreas ini mungkin kita minta langsung komentarnya Pak Andreas ini.
Ya, tolong dimasukkan aja usulannya, karena kita lagi dalam tahap sekarang ini adalah pembicaraan tahap awal gitu ya. Masukan dari Pak Satya tadi juga menarik, dan dengan teman, apakah memang untuk pajak karbon ini tepat dimasukkan di dalam perubahan RUU KUB atau menjadi undang-undang tersendiri nih? Karena tadi kan Pak Satya mengatakan nilai ekonomi daripada karbon ini. Ya, jadi karena memang kalau masuk dalam pajak ini juga banyak kontroversinya Pak Satya ya. Misalnya tadi mengenai earmarking gitu. Kalau pajak ini kan konsepnya nggak ada earmarking gitu kan. Karena kan konsep perpajakan itu adalah tidak memperlakukan secara langsung gitu ya. Jadi nanti memang tempatnya di mana, saya kira ini yang menjadi diskusi lebih lanjut. Tetapi memang saya sependapat tadi, memang untuk hal-hal yang bisa katakanlah menjadi soft cost, dan itu sudah ada di dalam PP-nya, karena memang kita membicarakan undang-undang sebagai fondasi ya. Nanti tergantung juga masalah timing, masalah waktu kapan penerapan, dan juga roadmap tahapannya. Sebetulnya kalau dari Pak Andreas sendiri, apa sih ekspektasinya terhadap pajak karbon ini untuk menyumbang terhadap perbaikan lingkungan? Ya, intinya adalah kita kembali kepada peran bahwa memang di satu sisi kita melihat bahwa kita membutuhkan suatu pembangunan yang berkelanjutan, dan nampaknya memang yang menjadi korban daripada naiknya emisi karbon ini juga akan berdampak kepada masyarakat yang termasuk yang kelas bawah lah, arti masyarakat miskin. Karena itu memang perlu, dan tadi disampaikan dari sisi APBN itu kan hanya bisa menyangkut untuk mitigasi lingkungan hanya 34%. Namun harus jelas bahwa pengenaannya ini yang pertama adalah desain pajaknya, ya, dikenakan kepada siapa, mana yang memberikan dampak negatif terbesar bagi lingkungan hidup ini. Jadi memang ini adalah fungsi reguleren. Jadi pajak itu punya dua fungsi reguleren dan fungsi budgeter. Di sini kita lebih menekankan bahwa harusnya ada keseimbangan memang di dalam menerapkan antara lingkungan hidup dengan fungsi bagaimana negara itu bisa memitigasi dampak daripada perubahan lingkungan hidup. Jadi, tapi memang mana yang tepat ini adalah sesuatu yang baru, karena juga yang harus diperlukan adalah linkage isunya. Linkage isunya banyak sekali, karena pertama adalah keterkaitan dengan pajak daerah. Kita tahu bahwa di daerah itu ada pajak kendaraan bermotor dan pajak terhadap bahan bakar minyak. Itu sudah ada diatur di dalam pajak dan retribusi daerah. Kemudian economic competition-nya untuk industri yang energi intensif. Ini nanti dampaknya kepada industri semen dan seterusnya, itu misalkan demikian, itu bagaimana? Karena itu ini menjadi isu yang kompleks, dan ini membutuhkan kerjasama antar kementerian, dan inilah mungkin perannya Dewan Energi Nasional bisa di sini. Karena yang penting adalah kita setuju, tapi pendekatannya ini mungkin bisa dieksplor lebih lanjut oleh Dewan Energi Nasional. Apakah kita menggunakan konsep Pigouian, konsep tax, atau environment targeting-nya, revenue targeting atau environment and revenue balancing. Ini juga mesti jelas nih. Tujuannya harus clear dulu nih, Pak Satya, Dewan Energi Nasional. Ini adalah bukan hanya dari fungsi Kementerian Keuangan, tapi kerjasama dari seluruh kementerian yang berkepentingan. Saya kira demikian, Mbak. Mantap. Dan saya izin. Baik, Pak Andreas, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang di Green Talk. Selamat bekerja kembali, Pak Satya dan Pak Ahmad. Kita akan lanjutkan diskusi ini juga bersama narasumber lain. Pemirsa, Green Talk akan segera kembali. Penolak nyamuk dari
Bu Ferania Andria, Senior Advisor Sustainable Energy UNDP, dan Pak Harun Al-Rashid Lubis, Guru Besar ITB dan juga merupakan Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia. Saya juga masih bersama Pak Satya Yuda dan juga Pak Ahmad Safruddin. Mbak Vera, ini UNDP ini kan pernah melakukan kajian ya terkait pajak karbon ini. Skema yang ditawarkan oleh UNDP pada pemerintah Indonesia seperti apa secara ringkas? Studi ini dilakukan bersama-sama dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan dimulai dengan membandingkan berapa sebetulnya carbon tax atau pajak karbon di berbagai negara. Nah, di sini dibuat 3 skenario untuk melihat bagaimana dampak dari pengenaan pajak karbon terhadap penggunaan fossil fuel terhadap lingkungan, terkait dengan target emission reduction Indonesia dan juga terhadap indikator-indikator makroekonomi. Nah, di sini disimulasikan secara bertahap dengan nilai yang bertingkat. Kemudian dari sana terlihat bahwa memang tidak mungkin penerapan environmental tax atau dalam hal ini pajak karbon yang tidak diikuti dengan kesiapan dan juga follow up actions, baik itu terkait dengan regulasi dan kesiapan dari sektor yang akan ditargetkan nanti, itu akan bisa berkontribusi terhadap pengurangan emisi maupun terhadap perekonomian di Indonesia. Jadi secara garis besar seperti itu, Mbak Rika. Oke, bila itu didukung, tadi ada 3 skema begitu. Skema yang paling optimistis itu seperti apa sih, Mbak Vera? Sebetulnya bisa mengurangi dampak buruk lingkungan? Ya, jadi dari skema yang disimulasikan itu diusulkan skema yang bertahap. Jadi yang pertama dimulai dengan penentuan dengan harga pajak karbon yang rendah, kemudian semakin meningkat. Nah, dari sana juga disimulasikan harus dipilih sektor-sektor yang memang berkontribusi besar kepada kepada emisi karbon. Yang berkontribusi besar itu salah satunya apa? Kendaraan bermotor? Ya, dalam hal ini tentunya kalau kita lihat yang pertama dari pembangkitan sektor pembangkitan energi listrik misalnya, kemudian industri dan juga transport. Tapi dalam simulasi yang dilakukan ini tidak spesifik pada sektor. Oke, hasil akhirnya saja. Ya, dari total penggunaan bahan bakar fosilnya. Oke, ya. Tadi Mbak Vera juga membuat skema itu dengan membandingkan dengan negara-negara lain. Mungkin Mas Ahmad Safruddin bisa membantu sebetulnya seperti apa sih pajak karbon yang sudah diterapkan di negara-negara lain? Apa yang bisa kita adopsi dari sana? Ya, kalau di berbagai negara ya, apakah di Prancis, kemudian di Norwegia, kalau yang terdekat itu di Singapura, itu sesungguhnya pajak karbon kalau kita istilahkan di Indonesia itu sebenarnya lebih ke cukai. Ya. Jadi cukai terhadap emisi karbon yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Kalau kita lebih spesifik ke isu transportasi gitu ya. Jadi seperti di Singapura itu sudah ditetapkan sedemikian rupa. Pertama, pemerintah Singapura itu menetapkan standar karbon untuk kendaraan bermotor. Katakan Singapura itu menetapkan bahwa kendaraan bermotor di Singapura harus memenuhi standar karbon 160 gram CO2 per kilometer. Artinya kendaraan bermotor di Singapura itu hanya boleh mengeluarkan emisi maksimum 160 gram ya per kilometernya gitu. Kalau melampaui, kemudian setiap gramnya itu akan dikenakan cukai. Sebaliknya, kalau produk kendaraan bermotor tertentu emisi karbonnya di bawah 160 gram per kilometer, maka justru diberikan insentif. Insentif itu yang diambil berasal dari cukai yang diambil dari kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar karbon tadi. Nah, itulah contoh yang diterapkan di Singapura. Ya. Di Prancis juga sama sebenarnya, justru kalau di Prancis itu lebih dulu diterapkan ketimbang di Singapura tadi. Jadi terkait dengan usulan yang kami pernah sampaikan, itu sesungguhnya juga seperti itu. Jadi pertama waktu itu kita usulkan bahwa
kendaraan bermotor yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi standar karbon, yaitu 118 gram per kilometer. Memang ketat gitu ya, karena apa ya? Karena memang sebenarnya itu sangat mungkin dicapai oleh teknologi kendaraan bermotor saat ini. Gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, ketika sudah memiliki standar bahwa setiap kendaraan bermotor yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan 118 gram per kilometer, langkah berikutnya sama, ditetapkan cukai yang besarannya akan mengikuti level karbon dari yang melampaui standar tadi. Dan sebaliknya, kami juga usulkan ada skema rebate and rebate gitu ya. Rebate itu artinya kalau melampaui standar itu akan dikenakan cukai atau kena penalti. Sebaliknya kalau di bawah standar maka akan diberikan rebate atau potongan pajak cukai tadi ya, yang diambil dari cukai yang kendaraannya tidak memenuhi standar tadi. Nah, dengan demikian nanti kendaraan yang rendah karbon itu akan memiliki harga jual yang lebih murah ketimbang kendaraan bermotor yang berkarbon tinggi. Iya, ini rebate dan rebate ini seperti reward and punishment begitu ya, Prof. Betul. Harun. Dari diskusi kita sejak awal tadi, seperti apa sebetulnya Anda melihat kebijakan kita secara makro untuk low carbon mobility ini? Ya, terima kasih. Saya melihat dari sisi sejarah dulu ya, boleh ya. Jadi ini turunannya kan dari sejarah road pricing, Mbak. Jadi road pricing ini udah didiskusikan di Hasanah ya, di textbook itu sejak tahun 1920. Ada seorang Perancis, dia sarjana engineer, tapi dia bicara banyak tentang ekonomi, namanya Dupuy. Jadi banyak sekali, dan sekarang ini konsepnya terus berkembang, malah sekarang diangkat lagi di Skandinavia. Jadi ini akar sejarahnya nih. Jadi ini memang berat ya, mengambil pajak road pricing dulu awal istilahnya. Kemudian bahasanya diplesetin, kemudian dimulai di Inggris, di London udah mulai, padahal konsepnya juga di Inggris itu lama debatnya. Itu namanya Reuben Smith ya. Jadi dia diplesetin jadi congestion charging atau congestion pricing. Jadi proksi karbon ini sebetulnya banyak yang udah kita canangkan ya, itu seperti ERP ya, electronic road pricing itu salah satu, 3-in-1 itu salah satu. Artinya kita mengimpos biar mereka merubah pilihan, sama aja perilaku, tapi sekarang lewat energi ya, lewat fuel. Nah ini mungkin sesuatu banget gitu. Nanti kita lihat sebetulnya siapa yang bakal kena terparah ini kalau energi ini dicukai begitu ya. Jadi ceritanya panjang, Mbak. Jadi ada beberapa motif. Malah di Norway itu road pricing diambil di atas untuk membangun terowongan di bawah. Jadi konsensus saja uangnya untuk apa. Tapi umumnya kalaupun itu dilakukan itu ada kesepakatan bahwa umumnya uangnya dikumpulkan untuk pengembangan angkutan umum. Ya, kebanyakan seperti itu. Jadi pemilikan kendaraan di Indonesia sebetulnya masih rendah, Mbak, per 1000 penduduk. Kita belum mencapai kejenuhan, kecuali masalah motor memang. Nah, ini nightmare. Ya, eksistensi motor kita di perkotaan sangat nightmare. Dia udah menyumbang sebesar, kalau jumlah itu 82% secara populasi. Namun sumbangan pemakaian energinya itu 50%. Ya, dan ini terkonsentrasi tentunya banyak di Jabodetabek. Di Jabodetabek ya, Jabodetabek banyak sekali. Jadi ini akan terkena nanti mereka yang beli fuel ya, termasuk juga para pengendara motor. Nah ini persoalannya bagaimana kita bisa memindahkan sebetulnya konsepnya kan. Kita bagaimana bisa memindahkan motor ini ke angkutan umum. Jadi problemnya yang ada sekarang itu adalah kita mau merubah ya masyarakat, perilaku perjalanan baik pakai instrumen apa saja ya, instrumennya banyak, bukan hanya energi, tata ruang juga bisa dan lain-lain. Nah tapi persoalannya adalah bagaimana angkutan umum ini. Jadi angkutan umum ini kan udah kita canangkan dan kita tahu sangat lambat ya. Jadi problemnya sangat menakutkan kalau boleh saya bilang, karena target-target pertumbuhan seperti gambar yang bisa dilihat ini di Jabodetabek khususnya dan Jakarta umumnya, mereka mau memindahkan semua yang berbau private ini, yang berbau private ke angkutan umum semuanya, dan angkanya 60%. Sudah banyak rencana-rencana kita tentang transisi energi termasuk juga target-target emisi, namun saya melihat belum ada consolidated policy yang kuat gitu ya. Jadi
banyak sebetulnya yang sudah dicanangkan ya, termasuk ERP ya yang di Jakarta, biar semuanya pindah ke angkutan umum. Jadi saya agak skeptis ini terus terang dengan fuel tax ini. Instrumen-instrumen yang lebih sederhana aja nggak bisa dipraktekkan, nggak di follow up, bagaimana yang lebih rumit begitu ya. Apalagi dampaknya banyak ke, sebutlah tadi sebutlah para pengendara sepeda motor akan juga katakan terkena nantinya semuanya. Ini kan jalan panjang ya menuju misi besar NDC kita ya nanti pada saatnya 2030 atau 2050. Tapi mungkin seperti Prof. Harun katakan memang ini harus bertahap, harus ada langkah-langkah yang dilakukan. Nah, bagaimana konsolidasi dan integrasi yang harus dilakukan agar ini terwujud sehingga tujuan besar kita itu tercapai? Kita masih punya segmen berikutnya, Bapak-Bapak dan Ibu. Pemirsa, Green Talk akan segera kembali. Formula biasa, ada nyamuk yang bisa bangun lagi. Tidak tahu bisa digigit nyamuk. Demam berdarah. Force Magic dengan anti saraf. Nyamuk mati langsung. Force Magic. Tidak ada kata terlambat untuk memulai investasi. Mulailah investasi hari ini dengan berapapun yang ada. Creative Money siap memandu Anda berinvestasi secara aman dan menguntungkan. Investasi di pasar modal, Anda bisa mencari yang instrumen yang seperti obligasi. Prinsipnya adalah seperti lari maraton. Kita ke depan masih akan berkitar mengenai masalah zoomable, masuk sektor telekomunikasi. Creative Money bersama saya, Eliza Hasan. Mbak Vera, menurut Anda dari studi yang dilakukan UNDP, tantangan terbesar atau bahkan kendala terbesar yang ada di Indonesia ini dalam rencana pelaksanaan pajak karbon kendaraan bermotor? Studi yang dilakukan oleh UNDP tidak spesifik untuk kendaraan bermotor, tetapi dari penggunaan fossil fuel. Nah, kalau spesifik terhadap kendaraan bermotor, jika akan diterapkan pada sektor transportasi misalnya, kami melihat bahwa yang menjadi penting adalah anggaplah sektor transportasi yang akan menjadi quick win. Yang perlu diperhatikan yang menjadi tantangan pertama adalah apakah ada overlapping dengan pungutan yang lain. Misalnya tadi disampaikan ada pajak bahan bakar, pajak daerah. Kemudian kedua, kesiapan dari infrastruktur penggantinya. Misalnya yang diusulkan tadi oleh Mas Ahmad yang kami juga dukung adalah mempercepat kendaraan listrik. Ini pas dengan peraturan Presiden 55 2019, akselerasi kendaraan listrik berbasis baterai misalnya. Nah, ini bisa dikombinasikan sehingga orang beralih. Tapi pertanyaannya, apakah memang infrastruktur dan harga jual dari kendaraan listrik berbasis baterai itu memang sudah kompetitif, sudah siap, sehingga jangan dipajakin tapi kemudian orang tidak punya alternatif pindah kemana. Tadi Pak Profesor Harun menyampaikan alternatifnya adalah kendaraan umum. Alternatif yang ditawarkan oleh Mas Ahmad adalah pakai kendaraan listrik. Nah, jadi yang menjadi tantangan adalah kesiapan dari alternatif agar orang bisa berubah perilakunya dari pemakaian fosil fuel yang besar ke yang lebih kecil, tapi alternatif itu harus siap. Mungkin yang terakhir adalah waktu. Kapan pajak karbon ini tepat dikenakan? Jangan sampai dikenakan di depan, kesiapan infrastrukturnya belum ada, harga belum kompetitif, maka dampaknya akan
makin besar. Jadi 3 faktor itu yang menjadi tantangan, Mbak Rike. Oke, ya, Prof. Anda tadi mengatakan skeptis, begitu. Apakah skeptis ini juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan kita yang terkesan kontradiktif? Misalnya energi fosil itu masih disubsidi, begitu. Kita juga baru menghilangkan pajak mobil baru ya, karena PEN ya, terkait dengan pandemi ini, begitu. Bagaimana tanggapan Anda, Prof? Ya, saya melihat memang ini intervensi lewat PEN ini kan luar biasa, bisa jadi poco-poco kebijakan. Tapi yang mau saya sampaikan, banyak instrumen-instrumen proksi daripada apa yang mau kita bahas ini, energi untuk menekan penggunaan dan menurunkan emisi. Ini banyak cara-cara lain yang bisa dilakukan dan paling tradisional, mungkin satu contoh aja ya. Ini maaf ya, kan sebetulnya kan konsep yang paling mendasar, ini kan tentang road pricing tadi atau congestion pricing ataupun carbon tax ini adalah egoisme daripada individu masyarakat yang mempertimbangkan saya tuh berjalan hanya bakar bensin. Padahal enggak, dia juga berkontribusi kepada biaya sosial yang kita sebut dengan externalities. Dan ini enggak kerasa. Kerasanya tadilah mungkin suhu naik satu derajat gitu kan, ada tsunami, artinya bukan dia yang ngerasain, mungkin orang lain secara umum gitu. Sebetulnya ini yang mau kita impose ya dengan menambah tadilah apapun judulnya, mau tax, mau earmarking, malah pernah dilakukan itu namanya energi naik aja terus sesuai inflasi bila perlu. Nah itu ekstrim, ada beberapa negara melakukan seperti itu. Nah yang paling primitif, ya ini maaf nih, saya hanya mengasih contoh. Kalau memang tadi mau menekan energi, intinya kan mengurangi macet, mengurangin berhenti maju. Nah yang paling simpel ya, ini adalah jalan tol dan jalan non-tol pun, jalan yang bukan tol dengan jalan tol di kota, sebutlah di Jakarta, kita tahu dua-duanya macet. Jadi tidak ada koordinasi. Siapa nih regulator yang mengurus biar kalau tambah masuk tol itu macet nih semuanya akan merasakan ini dampak sosialnya. Jangan masuk tol lagi dong, tutup. Namanya remetering. Begitu pula waktu. Siapa yang berangkat duluan, siapa yang berangkat belakangan, pulang duluan, pulang belakangan. Itu juga tadi mengimpus biaya sosial yang berbeda. Makanya ada dynamic pricing namanya. Apalagi sekarang dengan zaman digitalisasi, itu bisa beda-beda carbon tax-nya bila perlu kita berikan, karena dia menyumbang berbeda terhadap biaya sosial. Jadi saya pikir ini tantangan ya, kita kan berhadapan dengan gelombang yang berbarengan semua. Yang lama kita nggak bisa praktekkan, masuk yang baru apalagi pakai digitalisasi. Jadi marilah saya pikir dirumuskan saja kembali dari hulu sampai hilir, termasuk source-nya juga bila perlu, bagaimana bersih di sumber-sumbernya begitu. Begitu Mbak. Oke, ya meskipun Prof. Harun mengatakan situasi ini sudah cukup menakutkan begitu, tapi tentunya kita masih harus terus berusaha untuk mencari titik terang atau cahaya terang di ujung sana supaya tidak menakutkan terus-menerus. Bapak-bapak dan Ibu, kita masih punya satu segmen terakhir untuk membuat summary atau ringkasan atas diskusi kita. Beberapa saat lagi kami akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami. Penolak nyamuk dari daun, baru Sovel dari alam. Dingin di kulit anak. Tidak lengket di kulit, tidak panas, bisa pakai setiap hari. Baru Sovel penolak nyamuk. Upgrade paket combo First Media Anda dan daftarkan pembayaran tagihan menggunakan auto debit kartu kredit. Dapatkan diskon 25% dan reward hingga Rp250.000 serta bonus eksklusif channel Stingray Festival 4K. Nikmati internet dan hiburan yang beneran tanpa batas. Nyata hematnya dengan bonus berlimpah.
Kita ada di segmen akhir pembahasan mengenai pajak karbon atau cukai karbon untuk kendaraan bermotor. Tadi yang saya tangkap ini memang masih banyak sekali yang harus disinkronkan, yang harus dikonsolidasikan terkait dengan karbon ini, tidak hanya sekedar memajaki sejumlah sektor seperti kendaraan bermotor, tapi juga sebetulnya tujuan besar kita apa begitu. Nah, mungkin dari Mbak Vera dulu. Dari UNDP kami melihat bahwa inisiatif untuk mengeluarkan peraturan presiden tentang nilai ekonomi karbon itu satu terobosan yang menawarkan berbagai skema, bukan hanya cukai karbon tetapi juga result based payment yang bisa digunakan sesuai dengan kondisi sektornya masing-masing. Dan kami sangat apresiasi inisiatif tersebut dan sangat siap mendukung pemerintah Indonesia dalam implementasinya nanti. Baik itu di sektor energi maupun sektor kehutanan dan sektor-sektor lainnya yang memang tepat untuk diterapkan skema-skema tersebut. Yang kami harapkan juga UNDP sangat menekankan just transition, yaitu transisi yang berkeadilan, sehingga kesiapan dari kebijakan, institusi, dan juga skill yang diperlukan untuk transisi itu terjadi perlu juga menjadi perhatian. Jadi bukan hanya tentang skema apa yang diterapkan, tetapi juga kesiapan dari semua infrastruktur dan kajian mengenai siapa yang akan terdampak sehingga transisi itu berjalan secara berkeadilan. Baik, ya, Mas Ahmad Safrudin, ini kan masih banyak sekali PR yang harus dilakukan pemerintah dan semua stakeholders begitu ya. Nah, kalau mengacu pada Bank Dunia maupun IMF ini kan rekomendasi pajak karbon untuk negara berkembang ini kan 35 sampai 100 US dollar per ton ya, ini atau kira-kira ini 500 ribuan sampai 1,4 juta begitu ya, walaupun tadi Pak Andreas di awal mengatakan memang belum spesifik turunannya ke angka begitu. Nah, apalagi ini gitu angkanya relatif cukup besar begitu ya. Nah, kira-kira ini apa sih langkah-langkah yang harus segera dilakukan dalam jangka pendek sehingga implementasinya juga bisa cepat, mengingat kita juga masih dalam masa pandemi. Ya, terima kasih Mbak Rika. Jadi gini, kalau kita bicara soal carbon tax atau pajak karbon secara keseluruhan, seperti yang dibahas Pak Andreas, kemudian Mbak Rara, Pak Satya, dan juga Profesor Harun, tadi itu kan secara makronya ya, secara global dan dengan berbagai sektor. Nah, kalau kita mau shortcut sekali lagi, kalau kita coba saja di sektor transportasi, lebih spesifik lagi untuk road transportation atau lalu lintas jalan raya gitu ya, sebenarnya sudah sangat siap, sangat maju ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa 2013 kita sudah punya PP tentang itu. Cuma kemudian di dalam konteks implementasinya, Menteri Perindustrian memang lalai di situ. Lebih fokus ke low cost green car gitu ya. Yang low carbon emission vehicle dilupakan sampai dengan sekarang gitu. Nah, dan kemudian juga berbagai cara juga sudah dicoba dengan cara voluntary gitu ya. Katakan industri otomotif didorong untuk memproduksi kendaraan yang low carbon. Tetapi itu juga tidak jalan gitu. Artinya potensi Indonesia sebagai dumping ground untuk dirty teknologi itu masih terjadi dan dimanfaatkan betul oleh auto industri untuk melempar teknologi usang berkarbon tinggi gitu ya. Kenapa? Ya karena memang regulasi kita memungkinkan untuk itu. Nah, maksud kami kalau kita dengan menawarkan cukai karbon, dan itu juga sudah dibahas dalam PP 41 tahun 2013 yang kemudian direvisi menjadi PP 73 tahun 2019, dengan cukai karbon itu adalah trigger, sengaja dipaksa gitu ya, agar produsen kendaraan bermotor memproduksi kendaraan yang rendah karbon. Nah, idenya seperti itu. Hal inilah yang sebenarnya sudah sangat siap di sektor otomotif, gitu ya. Sekalipun ini hanya persoalan mau atau tidak mau dari pihak tertentu yang merasa dirugikan kalau cukai karbon ini diterapkan. Kenapa dirugikan? Untuk teknologi tertentu, terutama teknologi yang dirty, ya, yang karbonnya tinggi.
dia akan melakukan lobby dan sebagainya gitu. Nah di sisi lain kendaraan yang rendah karbon, misalnya electric vehicle, kita tahulah electric vehicle itu memiliki energy loss yang sangat kecil ya, sekitar 10% dibandingkan ICE teknologi yang energy loss-nya mencapai 61%. Gitu. Jadi dalam hal karbon, electric vehicle lebih rendah sekitar 44%. Nah inilah sebenarnya kemenangan dari electric vehicle sebagai low carbon emission vehicle untuk masuk ke pasar kalau di trigger dengan cukai karbon tadi. Okay. Nah sekalipun Presiden sudah mengeluarkan Perpres 55 tahun 2019, apabila tidak ada regulasi tentang cukai karbon dengan skema carbon rebate and rebate tadi, maka ini tidak akan jalan. Kenapa? Jelaslah, artinya electric vehicle ini kan memiliki biaya produksi yang relatif lebih mahal ya. Gambaran sekarang, harga jual dari electric vehicle sekitar 700 juta rupiah. Sementara kendaraan yang setara, yang masih kategori ICE teknologi, itu harganya sekitar 350 juta. Nah, perbedaan harga seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan cukai karbon yang dilaksanakan dengan skema rebate and rebate tadi gitu. Oke, ya ini Pak Ahmad Safruddin ini bolak-balik menggunakan cukai karbon. Kelihatannya memang kita lebih tepat untuk menggunakan cukai karbon ya, karena cukai ini kan dikenal juga dengan sin tax atau pajak dosa ya, dan pengenaan cukai ini adalah untuk mengendalikan dampak buruk yang ditimbulkan oleh objek pajak tadi. Pak Satya, ini juga menjadi closing statement dari Anda. Bagaimana kemudian yang harus dilakukan pemerintah dan seluruh elemen untuk mengimplementasikan cukai karbon sebagai salah satu komponen yang bisa mempercepat Indonesia untuk mencapai NDC-nya? Ya, untuk itu saya melihat ini a good starting point. Hanya perlu nanti ada satu terobosan yang sifatnya lintas sektoral. Jadi DEN itu salah satu tupoksinya kan mengawasi kebijakan energi ya, di energi itu yang sifatnya lintas sektoral. Jadi saya pikir ini bagus, dan saya melihat bahwasanya proses daripada pembahasannya juga sangat di ujung, maksudnya masih awal sekali, sehingga masih bisa menerima masukan-masukan dan tentunya bisa betul-betul menandaskan perlunya kerja keras di dalam kerja lintas sektoral tersebut. Jadi kita mesti ketahui, Mbak Rike, ya, jadi kita itu di Dewan Energi Nasional itu memonitor betul pekerjaan daripada semua kementerian dan lembaga, bahkan kita mengukurnya ya sampai sejauh mana apa yang mereka lakukan di dalam penurunan emisi karbon di sektor energi itu di seluruh lembaga kita ukur ya, dan kita juga meyakinkan kementerian dan lembaga untuk memasukkan di dalam renstra mereka. Memang tidak mudah, yang namanya lintas sektoral tidak mudah. Apalagi seperti tadi Profesor Harun juga sampaikan, ada namanya rancangan umum energi daerah, ada RUED. Jadi turunan daripada RUED di RUED. Di RUED itu juga menggunakan APBD daerah yang kita supervisi. Maka menurut saya di dalam diskusi awal ini ya, mengenai cukai karbon ataupun pajak karbon ini membuka mata kita semuanya ya, agar kerja lintas sektoral itu betul-betul bisa kita jalankan dalam waktu yang tidak lama. Dan insya Allah nanti saya akan sampaikan di dalam forum resmi ya, perlu ada satu koordinasi dan kita bisa memasukkan pada pilihan-pilihan. Apakah pilihan itu semata-mata hanya pajak karbon saja, atau pilihan memasukkan itu di dalam framework yang lebih luas, seperti nilai ekonomi karbon tadi yang mempunyai perpres, supaya mereka gayung bersambut. Dua produk hukum ini menjadi gayung bersambut untuk mengurangi emisi karbon yang bisa diikuti oleh semuanya. Baik, ya terakhir ini closing statement dari Prof. Harun. Mbak, ini kan yang menakutkan kembali ya di kota-kota besar ini ya, terutama Jabodetabek Puncur. Ini luar biasa ini ya, tata ruang Jabodetabek Puncur persoalannya semuanya, mulai dari banjir, macet dan lain-lain. Saya pikir Jabodetabek Puncur ini bisa menjadi showcases ya bagi kawan-kawan yang mau menerapkan ini. Pertama, evolusi kendaraan listrik ini pasti berevolusi. Saya melihat di negara maju juga tidak bisa cepat. Kemudian angkutan umum, ini kita harus revolusi sebetulnya dari dulu. Nah, persoalan uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Jadi di luar tax, di luar fuel tax dan lain-lain, itu ada mekanisme namanya value capture.
Value capture juga itu, kayak di udara uangnya terbang-terbang, nggak diambil gitu oleh negara, khususnya di kota-kota besar, karena gedungnya bisa tinggi. Nah ini yang sebetulnya lebih low hanging fruit sebetulnya daripada carbon tax. Kalau mau nambah pemasukan dan untuk menggenjot angkutan umum, yang pasti apapun masuk taxnya harus earmarking. Saya sih sependapat itu, jangan dilempar ke tempat lain. Nah persoalannya COVID. Saya mengerikan ini dengan peristiwa COVID ini. Mungkin teman-teman bisa membayangkan, Mas Puput ini mungkin sering naik kereta api ya, KRL ya, seperti apa. Lalu ada BRT, busway dan lain-lain. Kita pernah melihat ya, mungkin kawan-kawan di sini sekedar memberikan ilustrasi, itu mereka yang meninggalkan private car atau juga motornya rela untuk naik busway ataupun angkutan umum, itu nggak banyak. Angkanya masih di bawah 10%. Bahkan kita pernah survei di busway, itu angkanya cuma 6%. Bayangkan sekarang ini isinya nggak boleh penuh. Itu nanti kalau new normal terjadi ya, artinya ngangkut nggak boleh banyak yang nggak keangkut. Jadi di luar negeri sekarang memang digalakkan sepeda. Ya, jalur sepeda. Karena urusan emisi nggak sehat. Ini dengan naik sepeda bisa sehat warga. Ya, jadi kita harus memperbanyak jalur-jalur sepeda. Saya pikir ini nggak sesuatu yang gampang, hanya carbon tax, harus overall kita lakukan dan bareng-bareng. Dan ini kasus showcase-nya adalah di dekat-dekat ibu kota. Jadi harus kompak ini antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Jabodetabek, khususnya juga teman-teman yang mau membuat regulasi ini. Ya, memang ini perlu kerja besar begitu. Tapi paling tidak yang seperti sudah kita bahas ini pajak atau cukai karbon ini paling tidak satu instrumen atau satu komponen yang bisa kemudian mendorong percepatan kita untuk menuju ekonomi rendah karbon, juga transformasi sistem energi menuju energi terbarukan. Pak Satya, Pak Ahmad Safruddin, Prof. Harun dan juga Mbak Vera, ini terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di Green Talk. Pemirsa, sampai di sini Green Talk kali ini, cukai atau pajak karbon untuk kendaraan bermotor. Ayo jaga bumi, selamatkan masa depan kita. Saya Rika Amru pamit, sampai jumpa.